Keesokan harinya bersiap di salah satu tempat di seputar Ka'bah. Lalu datang seseorang yang dikira oleh Hassan bin Thabit itu adalah Nabi Muhammad. Kemudian dia bertanya kepada orang-orang kafir Quraisy, apakah ini Muhammad bin Abdullah? Oh bukan, dia belum datang. Nanti kalau dia sudah datang, kami akan tunjukkan kepada engkau. Tidak berapa lama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun muncul dari salah satu gang yang ada di kota Makkah. Hassan bin Thabit ketika pertama kali melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau terpaku, terpukau. Bahkan lidah Hassan bin Thabit seakan-akan kaku untuk mengucapkan syair-syairnya dalam mencaci maki Nabi Muhammad SAW. Justru beliau menutup kedua matanya seraya beliau mengucapkan, lamma nadartu ila anwari tal'atihi. Dalam nuskha lain dinyatakan, lamma nadartu ila anwarin tala'at wada'tu min khifati kaffi ala basari. Aku ketika melihat cahaya yang terpancar dari wajah Nabi Muhammad, aku langsung menutup kedua mataku karena aku takut mataku bisa buta dari pancaran cahayanya Nabi Muhammad. Bahkan beliau mengatakan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bagaikan nurun fi jasadin bal ruhun fi gamari. Seakan-akan beliau ini adalah cahaya yang berbentuk jasad manusia, bahkan bagaikan bulan yang memiliki ruh yang memancarkan cahayanya yang begitu indah. Ka'annaha nusijat bil anjumiz zuhuri. Bahkan ia dihiasi dengan untayan-untayan bintang gemintang. Dari indahnya cahaya yang terpancar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah yang menyatakan kalau Nabi Muhammad itu adalah cahaya, di mana Allah sebutkan di dalam firman-Nya, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Sungguh telah datang kepada kalian nur. Allah tidak katakan ja'akum nabi, tidak. Tapi Allah katakan qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Cahaya yang datang bersamanya kitab yang begitu jelas. Kitab yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Yang menjelaskan segala perkara. Bahkan fiha naba'um man qablakum. Di situ diceritakan cerita tentang orang-orang sebelum kalian di dalam kitab Al-Qur'anul Karim. Dan juga pelajaran demi pelajaran, sunnah demi sunnah yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka.
Jadi hakikatnya Nabi Muhammad adalah nur, cahaya ilahi yang Allah ciptakan Nabi Muhammad dari cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah jadikan dari cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nasi yang kita makan, hadirin hadirat, nasi yang kita makan itu adalah bagian dari tetesan cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan tetesan dari keringatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terciptalah nasi yang kita makan. Ulama mengatakan, di antara para ulama ada yang bertanya, bukankah kita semua ini adalah bagian dari cahayanya Nabi Muhammad? Maka ulama itu mengatakan, adapun nasi itu bila wasitah, tanpa perantara, tanpa wasilah, langsung dari tetesan keringat atau cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Makanya bagusnya kalau makan nasi enggak cuma baca bismillahirrahmanirrahim, enggak cuma baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, tapi ikuti dengan sholli ala Nabi Muhammad. Salawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Bahkan ulama kaum arif minas sadatina sufiyah, mereka mengatakan di antara tanda-tanda wali min auliyaillah adalah makannya mereka nasi tanpa lauk apapun. Mereka hanya makan nasi putih saja. Itu termasuk tanda orang yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mau makan nasi putih apa nasi kebuli nih? Hah? Enakan kebuli ya? Ntar minta sama Bang Andan ntar. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam haruslah selalu menyadari, selalu mawas diri bahwasanya di diri kita ini ada bagian dari cahaya Nabi Muhammad. Kalau setiap umat Nabi Muhammad menyadari ini dan selalu merasakan dan menghadirkan bagian dari cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan pasti menjaga dirinya sebaik-baik mungkin, merawat dirinya sebaik-baik mungkin. Jangan sampai titisan darah atau titisan cahaya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ternodai. Bahkan dia harus terus memupuk agar cahaya ini bisa semakin besar, semakin besar dan semakin besar, sehingga dia mendapatkan keistimewaan, keberkahan dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita agar kita selalu mendahulukan Rasulullah, lebih mementingkan haknya Rasulullah dari hak kita sendiri, bahkan di mana Allah Ta'ala menyatakan an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih utama, lebih didahulukan bagi siapa orang-orang yang menyatakan dirinya beriman, bahkan dari dirinya sendiri, dari kepentingannya sendiri, dari kebutuhannya sendiri, dia harus lebih mendahulukan haknya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi tinggalkan kepada kita, sebagaimana tadi yang disinggung oleh Gus Muhammad, tidak ada yang Nabi tinggalkan melainkan ilmu yang akan menuntun kita ke jalan yang diridhoi Allah, ke jalan yang diridhoi oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Maka dari itulah tugas utama kita